Kota Semarang merupakan salah satu kota besar yang banyak menyimpan sejarah dan misteri. Sebagai kota yang dianggap cukup tua, Kota Semarang menyimpan catatan sejarah yang sering dikaitkan dengan mitos dan misteri horor. Salah satu lokasi yang terkenal akan keangkerannya adalah Bukit Gombel. Sekilas mendengar kata gombel memang mengingatkan kita kepada salah satu sosok hantu legendaris dari Indonesia, yakni Wewe Gombel. Karena Bukit Gombel ini dianggap sebagai cikal bakal lahirnya sosok hantu perempuan pencuri anak-anak. Berikut RBI TV akan membahas mengenai Bukit Gombel yang penuh dengan cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Tidak ada catatan pasti mengenai alasan kenapa bukit ini diberi nama Bukit Gombel. Namun, menurut kepercayaan masyarakat, penamaan ini dilakukan karena bukit ini merupakan sarang dari salah satu hantu dalam mitologi Jawa, yaitu Wewe Gombel. Wewe Gombel adalah versi wanita dari genderuwo, bertubuh tinggi besar dengan payudara yang menjuntai ke bawah. Konon, dahulu ada Wewe Gombel merupakan perempuan yang bunuh diri karena memergoki sang suami selingkuh karena tidak bisa memberikan anak. Selain ditinggal selingkuh, perempuan itu juga diasingkan sampai menjadi gila. Sang suami itu pun dibunuh. Warga Gombel mengetahui hal itu, maka wanita itu dikejar-kejar agar bertanggung jawab. Sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, perempuan itu pun mengakhiri hidupnya di sebuah pohon di Bukit Gombel. Dalam kepercayaan masyarakat, hantu Wewe Gombel suka menculik anak kecil yang sedang bermasalah dengan orang tuanya. Dia bakal menculik anak dan menyembunyikannya, lalu menakut-nakuti orang tua, namun dengan tujuan agar orang tua sadar bahwa apa yang dilakukan pada anaknya itu salah. Setelah orang tuanya sadar, baru Wewe Gombel akan melepaskannya. Saat ini Bukit Gombel dibelah oleh sebuah jalan yang sangat ramai oleh lalu lalang kendaraan bermotor. Jalan ini dibangun pada masa kolonialisme Hindia Belanda yang dipimpin oleh Baron van Heemskerck. Pembangunan jalan ini sempat mendapatkan perlawanan sengit dari masyarakat etnis Tionghoa. Penyebabnya tidak lain adalah karena Bukit Gombel merupakan kawasan makam para leluhur Tionghoa yang pertama datang ke Semarang. Memindahkan makam bukanlah hal yang mudah bagi etnis Tionghoa karena harus melewati serangkaian ritual panjang. Namun, karena kekuatan pemerintah Hindia Belanda yang terlalu besar, masyarakat Tionghoa pun akhirnya kalah dan menurut. Karena banyaknya jumlah makam, kemungkinan besar terdapat jasad-jasad yang hingga saat ini belum dipindahkan dan masih terkubur di bawah aspal atau pemukiman di Bukit Gombel. Dahulu di sekitar Bukit Gombel terdapat sebuah mata air yang dikenal dengan mata air pengantin atau sendang pengantin. Mata air tersebut digunakan sebagai tempat untuk melakukan berbagai ritual-ritual kejawen yang erat kaitannya dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Menurut cerita,
jika ada rombongan pengantin yang melewati kawasan Bukit Gombel, harus memberikan kurban berupa ayam putih mulus atau melempar uang receh agar tidak celaka. Tak terhitung lagi jumlah korban yang meregang maut di kawasan Bukit Gombel. Sosok-sosok gaib di Bukit Gombel konon selalu menggoda para pengendara agar menemui celaka. Godaan ini bisa berupa macam-macam, seperti penampakan diri di pinggir jalan atau seakan menyeberang untuk membuat kaget pengendara yang melintas. Lokasi paling angker di Bukit Gombel berada di tanjakan kecil yang naik 75 derajat. Konon, tempat tersebut adalah lokasi di mana kerajaan Bukit Gombel berdiri. Jika sering terjadi kecelakaan, warga setempat biasanya akan melakukan ritual dengan menanam kepala sapi sebagai bentuk penolak bala. Jangan takut kepada setan dan berdoalah kepada Tuhan, karena doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya, dan memberikan keberanian pada orang-orang yang ketakutan. Be smart and be inspiring with RPI TV.